Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para ahli salat subuh yang Allah muliakan, hari ini hari Kamis tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah, 4 Juni 2020. Seraya memohon kepada Allahur Rabbul Alamin, semoga kita semuanya dan keluarga besar kita, termasuk muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik yang sakit ataupun yang sehat, secara khusus saudara-saudara kita yang ada di klinik-klinik pengobatan, balai pengobatan, rumah sakit, baik yang baru masuk ataupun yang sudah lama, bahkan boleh jadi beberapa saat lagi ada yang akan menjalani sakaratul maut. Semoga Allahur Rabbul Alamin menyertai kita semuanya dalam kondisi apapun dengan rahmat, ridho dan magfirahnya, yang pada akhir dari perjalanan hidup kita yang ditutup dengan harus melewati pintu kematian, semoga semuanya husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Janji saya kemarin dan beberapa hari yang lalu akan menuntaskan tadarus kita sebagai muslim dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berdasar data sejarah bahwa para sesepuh kita telah melakukan konsensus besar sekian tahun yang lalu, di antaranya tentang Pancasila. Lebih dari itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang muqaddimah atau pembukaan atau iftitahnya dihafal oleh para pelajar, termasuk oleh sebagian bangsa Indonesia. Biiznillah, ketika seseorang membaca UUD 45, kemudian di antaranya saya menyimak, dan ketika ada penyebutan kalimat yang keliru, secara refleks dan kontan atau spontan, ada sensor yang sepertinya sudah melekat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena kita hafal sejak SD, sejak kecil, apalagi Pancasila kan. Beberapa hari yang lalu, 2 pasal telah kita eksplor, telah kita komunikasikan. Hari ini, sila ketiga dari Pancasila itu Persatuan Indonesia. Ketika sila yang ketiga ini dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, secara khusus umat Islam, maka akan sangat mudah mengatasi multi masalah dengan modal dan dengan pondasi persatuan itu sendiri. Hanya potensi persatuan itu sesungguhnya sudah Allah berikan kepada setiap manusia tanpa kecuali. Tetapi pada faktanya ada manusia yang bertikai, bercerai-berai, kemudian masing-masing milih selera dan sejenisnya. Padahal potensi dasar manusia itu bersatu. Bersatu dalam hal apa? Bersatu dalam menauhidkan Allahur Rabbul Alamin. Tanpa potensi yang dimiliki itu dikembangkan, atau ketika potensi dasar itu tidak dikembangkan dan tidak dieksplor, tidak diberdayakan, maka sangat susah untuk menjadi manusia yang bersatu. Dan Al-Quran mengingatkan kita semuanya bahwa Allah sudah menciptakan manusia itu sesungguhnya berpotensi untuk bersatu. Makanya ketika pada faktanya manusia itu bercerai-berai, oleh Allah diseru kembali, wa'tasimu, bersegeralah kamu sekalian untuk berpegang teguh bihablillahi, kepada bukhul Allah, hablullah, tali Allah, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya yang akan bisa mempersatukan manusia. Tanpa keterikatan manusia dengan tauhid, maka akan sangat susah kita menjadi orang bersatu.
Dan bersatu itu bukan semata-mata di satu tempat, tapi di satu konsep, di satu pilar, di satu pijakan, di satu pondasi yang sama, ialah tauhidullah. Ini ada peringatan sedikit dari Al-Quran, para bapak yang Allah muliakan. Kata Al-Quran, boleh jadi manusia itu pada satu waktu bersama-sama di majelis yang sama, Allahu Akbar, di hamparan yang sama, tetapi hatinya bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sepertinya kita bersama-sama, atau orang bersama-sama berkumpul, kemudian ada komando, bahkan sampai ada ajudan dan sebagainya. Tapi ingat kata Allah, wa qulubuhum syatta, tapi hatinya bercerai-berai dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dari meyakini kebenaran ajaran Allah Rabbul Alamin. Itulah yang dinamakan bahwa bersatu itu bukan semata-mata fisiknya, tetapi harus jiwanya. Kalau jiwanya sudah bersatu, walaupun beda-beda tempat, seperti dalam sholat. Dalam sholat itu kita di tempat ini hanya 9 orang barusan, 10 orang dengan saya. Orang di tempat yang lain mungkin 2-an, 3-an, mungkin juga ribuan dan sebagainya. Pada saat tasyahud kita menyatakan dan menyatukan persepsi, bahkan lebih dari hanya sekedar persepsi, tapi konsep mendasar. Pada saat kita menyebut Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wahai Allah, salam sejahtera, keselamatan untuk nabimu, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahannya semoga engkau tetapkan pada nabimu. Yang kedua, ini ada kata kunci untuk menyatukan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wahai Allah, tetapkan keselamatan kepada kami dan kepada orang-orang yang saleh. Saya beberapa tahun yang lalu sempat mengomunikasikan pesan ini. Walaupun kita pada waktu tertentu, apalagi berjauhan, mungkin tidak bertemu muka, tidak bertatap muka, tidak bersalaman, tetapi selama salat kita ini saling mendoakan. Sebaliknya, kalau orang menyengaja tidak sholat, padahal sudah waktunya sholat, secara logika bagaimana bisa mendoakan orang lain? Dirinya pun dilupakan, tidak didoakan. Tapi orang yang sholat saling mendoakan secara tidak langsung, bahkan secara tidak disadari. Saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit dan muslim berilmu, bertauhid, insya Allah mereka sholat, mendoakan kita mereka. Kita mendoakan mereka. Padahal kita tidak bertatap muka dengan para pasien. Selama orang itu sholat, maka orang itu saling mendoakan. Tapi sebaliknya, selama orang menyengaja tidak sholat, apunten, apalagi hidup di emper masjid, hidup di pinggir masjid, tapi tidak sholat, nah itu agak sangat susah merumuskannya. Harus bagaimana itu menolongnya? Itu yang pertama, persatuan Indonesia. Nah kemudian di satu bangsa tertentu, di satu negara tertentu berbeda-beda keyakinan, hobi dan sebagainya. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa hanya untuk saling mengenali, tidak untuk tidak untuk mencampur adukan keyakinan. Bertoleransi boleh, tetapi ingat, toleransinya jangan sampai kebablasan, jangan sampai mengacak-acak nilai toleransi itu sendiri. Toleransi itu, apalagi toleransi beragama, hanya berlaku antar orang yang beragama, bukan inter orang beragama. Orang inter beragama, muslim dengan muslim, bukan toleransi namanya, tapi saling menguatkan, kemudian saling mengajak, saling mengingatkan. Tapi ketika sudah di luar teks, di luar ring keyakinan, nah itu baru toleransi. Silahkan Anda sesuai dengan keyakinan Anda, kita sesuai dengan keyakinan kita, dengan catatan umat Islam harus memaksimalkan tugas pertama, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan, mengingatkan ajaran Allah yang benar kepada semua manusia tanpa kecuali, diminta ataupun tidak. Ketika mereka tidak mau ikut, lalu memilih agama selain Islam, nah di sana berlaku lakum dinukum waliyadin. Kalau untuk sesama muslim tidak berlaku lakum dinukum waliyadin. Ada yang ngaku muslim tapi nggunakan lakum dinukum waliyadin. Diajak sholat ke sholat, diajak saum ke saum, diajak zakat ke zakat.
diajak berhenti dari mabok, judi, zina, melacur, korupsi, merusak, membunuh, mempersekusi, padahal ngaku muslim. Kemudian dia berdalil, lakum dinukum walidin. Itu salah penempatan dalil. Dalakum dinukum waliyadin mah bagi orang yang antar agama, antar keyakinan. Setelah umat Islam ataupun kita berusaha semaksimal mungkin mengenalkan, mengajarkan dan mengajakkan pesan agama kepada semua manusia tanpa kecuali. Tapi yang bersangkutan tidak mau. Baru lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bukan amaluna amalukum, bukan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam menempatkan dalil tentang toleransi. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya mengambil satu poin saja. Kalau untuk arti musyawarah sudah pada paham, sistem perwakilan sudah pada paham. Kemudian one man one vote itu bertentangan dengan keterwakilan ataupun perwakilan. Orang soleh satu suara, orang salah satu suara, rugi. Tapi kalau sistem perwakilan, orang soleh pun ya boleh jadi diwakili oleh orang yang dianggap lebih soleh. Itu insya Allah akan bermuara pada satu hasil yang benar. Tapi kalau one man one vote, orang yang ahli judi punya suara, orang ahli mabok punya suara, orang ahli sholat punya suara, dan lain sebagainya. Itu bisa kalah orang-orang yang benar dengan orang yang keliru ataupun orang yang salah. Itulah pentingnya juga setiap orang mengerti agama, agar ketika dilibatkan pada one man one vote, ia bertanggung jawab atas kebenaran yang harus dipegang. Nah, pada sila yang keempat ini tersimpan kata hikmah. Di antara ahli tafsir mengingatkan kita semuanya bahwa hikmah itu adalah ilmu. Ilmu yang Allah berikan kepada orang yang gigih mendapatkannya dengan dasar iman, kemudian ia menjadikannya hikmah tersebut sebagai dasar berbuat kebaikan dengan cara Allah dan Rasulnya, dengan target tegaknya agama Allah Rabbul Alamin, dengan harapan Allah merahmati, meridhoi dan memberikan maghfirah. Itulah yang dinamakan hikmah. Hikmah itu ilmu. Bukan ilmu magic, bukan ilmu mistik, hikmah. Karena itu sila yang keempat ini benar-benar diilhami oleh ilmunya para alimul ulama. Nah, ketika kita salah menempatkan hikmah di sana, maka boleh jadi dalam hal merumuskan sesuatu tanpa ilmu. Tapi yang dikedepankan adalah emosi sehingga emosional, ataupun ananiyah, lalu asabiyah, dan seterusnya. Tapi kalau dengan ilmu, kebenaran itu akan tampak, kebatilan akan jelas, dan ia akan mampu memisahkan mana yang hak dan mana yang batal. Wallahu a'lam. Kemudian sila yang kelima, Allahur Rabbul Alamin mengilhamkan kepada para alimul ulama pada masa itu, sehingga tercetuslah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, yang namanya seluruh masyarakat Indonesia harus mampu menikmati keadilan sosial. Bahkan keadilan dalam bentuk yang lainnya. Selama dan ketika sila yang kelima ini diikhtiarkan oleh setiap bangsa Indonesia, maka sangat diduga berat sampai mendekati keyakinan, bahkan hingga mampu memberikan rasa yakin kepada setiap bangsa Indonesia. Indonesia insya Allah akan aman. Tidak pernah akan terjadi kecekcokan. Tidak mungkin akan terjadi demonstrasi ketika prinsip keadilan ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Tetapi pernah saya sampaikan juga bahwa adil bukan sama rata, tapi proporsional. Ibarat seorang imam ada di depan, makmum ada di belakang, tetapi kesamaan haknya itu bisa sama pada waktu tertentu. Itu proporsional. Ada juga yang mengibaratkan adil itu ibarat kita punya anak dua, yang satu krempeng, yang satu gendutnya bukan main.
maka busana termasuk konsumsinya tidak boleh disamakan. 1 liter, 1 liter, kemudian 1 meter, 1 meter. Tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Secara proporsional. Itulah yang dinamakan adil. Para bapak yang Allah muliakan, sampai detik ini kita masih punya pekerjaan besar. Bagaimana mengilhami diri, mengingatkan orang lain, mengadvokasi multi pihak, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tegaknya keadilan. Tapi yang ada sampai detik ini banyak data, kita pun mungkin merasakan yang ada barulah ketidakadilan. Dengan demikian bukan salah Pancasila dan bukan salah tim perumus, tetapi salah pengimplementasian, juga salah penyikapan terhadap pesan moral Pancasila itu sendiri. Dan kalau kita hubungkan dengan pesan Islam, 1 sila pun tidak bertentangan dengan ajaran Islam dari Pancasila itu. Sekali lagi, sebagai orang yang dipandu untuk berjiwa nasionalisme atau nasionalis berbasis Islam, ketika kita melirik hasil konsensus para pembesar bangsa ini, 1 sila pun dari 5 sila yang ada dari Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan. Tapi justru Pancasila itu bagian dari pesan moral al-Islam itu sendiri. Makanya wajar ketika para guru kita berani mati apapun tantangannya demi untuk menjaga Pancasila itu sendiri. Tetapi jangan sampai kita juga berlebihan mendewa-dewakan Pancasila tetapi justru menghinakan Islam. Dan itu akan terjadi kontraproduktif. Di satu sisi kita membela Pancasila, tetapi di sisi lain mencemoohkan Islam. Nah, itu terjadi, tidak sah ini. Tidak sah. Di satu sisi mendewa-dewakan Pancasila, membela Pancasila, mengagungkan Pancasila, tapi di sisi lain mencibir Islam dan umat Islam yang menegakkan Islam. Itu tidak sah berpancasila ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan semakin tertarik untuk lebih banyak membaca, berliterasi dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan kita tidak tabu ataupun tidak dianggap aneh ataupun tidak dianggap asing kok di selasar masjid membahas Pancasila. Ternyata pas kita lihat sedikit sekalipun, secara mendasar sekalipun, Pancasila itu diilhami oleh para ilmunya alimul ulama, yang alimul ulama tertentu pada masanya yang berjiwa pejuang tanpa pamrih, tanpa mengandalkan kompensasi apapun kecuali merdeka yang ditargetkan, dan mereka wajar menyandang sebagai syuhada. Kita doakan juga para pencetus Pancasila, kemudian para pembelanya, bukan para pencibirnya. Semoga mereka beroleh rahmat, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah wafat, yang masih hidup, ataupun generasi yang akan datang, hingga kita nanti bersama-sama bertemu dengan mereka di surga Allahur Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Tidak lupa juga kita memohon kepada Allah agar kita terbebas dari siapapun, baik personal ataupun kolektif, kekuatan manapun yang mencoba-coba menghalangi kegiatan jihad amar ma'ruf nahi mungkarnya umat Islam demi tegaknya al-Islam, di antaranya di bumi Indonesia, termasuk di seluruh penjuru dunia hingga akhir zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ahlikidz zalimin wa tahhir wajhal ardi minhum faqad azumat fitnatuhum wa kabura syarruhum la yaqdiru daf'ahum illa anta fadfa' ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma arkhis as'arana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'alallahi tawakkalna wa ilallahil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun sareng hapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.